Ya, kita akan mulai. Kita bersyukur ya pada hari Minggu ini ibadah. Kita masuk ke dalam seri Wahyu yang kelima, bagian yang kedua. Nah, mari kita masuk dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menilik setiap hati kami. Oh, hati kami adalah tempat di mana firman itu bisa bertumbuh karena kami sudah mendapatkan satu jaminan hidup kami di dalam Kristus karena kami tahu, percaya, dan kami mendapatkan satu perkenan dari Tuhan sehingga kami bisa memiliki pengetahuan serta pengenalan kami akan Kristus yang lebih baik, lebih luas, dan lebih menyeluruh. Maka di sini kami bersyukur jika kami bisa memasuki satu seri firman Tuhan dan juga perenungan serta penafsiran yang sungguh-sungguh akan menggugah hati kami dan membuat kami penuh dengan pengharapan karena dunia berada dalam kuasa tangan Tuhan dan apapun yang terjadi Tuhan adalah yang mengatur segala sesuatu dengan kuasa kemutlakan, kebenaran dan juga keadilan Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami melihat satu kejadian peristiwa dalam kitab Wahyu ini sehingga kami semua bisa menerima dengan sukacita yang besar janji-janji Tuhan dan bahwa masa depan kami akan dijamin oleh Tuhan. Dan apapun terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kekuatan serta penyertaan dari Tuhan akan menghibur kami terus. Terima kasih Bapak, biarlah roh Tuhan akan terus memimpin kami seperti memimpin dan menyertai Kristus, maka juga dijaminkan bagi kami akan menyertai setiap orang percaya gereja Tuhan sepanjang masa sampai kami bertemu dengan Engkau dan kami mendapatkan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas Wahyu pasal 5 ya. Kita melanjutkan dan kita mengerti bahwa Wahyu yang pasal 5 yang pertama kita sudah bahas pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-4 dan beberapa bagian. Nah, kita akan mulai dari ayat yang keempat ya. Kita akan melihat ini. Tema kita adalah pujian kemuliaan untuk anak domba Allah dan singa Yehuda. Jadi beberapa bagian sudah kita bahas, kita akan masuk bagian yang lebih dalam dan lebih kita mengenal siapakah Kristus sebenarnya, apa yang disebut dengan kelayakan dan tidak layak. Jadi ini bukan soal kemampuan ya, tetapi ini soal kekuatan yang menyertai di dalam seluruh ketidakmampuan seorang pun dan hanya Kristus yang bisa lakukan. Nah, itu juga dinyatakan dengan satu reaksi dan respon dari Yohanes yang menangis. Ayat yang keempat, Wahyu pasal 5 ayat keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak. Nah, di sini kata-kata layak ini penting sekali. Kenapa penting? Karena hal ini menunjukkan kepada satu perkara yang sungguh sangat indah ya, sangat luar biasa, yaitu apa? Bahwa hanya yang layak yang akan bisa membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Jadi membuka dan melihat sebelah dalamnya, melihat apa rancangan-rancangan kehendak Tuhan, apa yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama dan apa yang akan terjadi, dan semua itu yang bisa melihat adalah yaitu anak Allah Mesias, singa Yehuda, dan dia bisa membuka satu persatu itu dengan satu wujud yang disebut sebagai anak domba Allah yang disembelih. Dan ini adalah satu kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, malaikat pun tidak, manusia yang suci, yang kudus, nabi-nabi, imam-imam besar, ataupun raja-raja tidak mungkin akan bisa melakukan itu. Ya. Dan tidak mungkin mereka bisa karena tidak layak. Siapakah yang layak? Nah, kita akan pelajari. Nanti di ayat yang ke-9 juga ada ya, dijelaskan kenapa dan mengapa harus layak. Nah, itu persyaratannya. Nah, kita akan melihat ayat keempat. Saya ulangi. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Jadi, melihat sebelah dalamnya dan tahu apa di dalamnya, kan harus dibuka dulu baru orang tahu dalamnya. Kalau ini enggak, membuka gulungan kitab itu dan dia bisa melihat di dalamnya itu apa. Jadi rencana-rencana Allah apa, kehendak-kehendak Allah itu yang terjadi, yang akan digenapi oleh dia, dilaksanakan, semua itu ada di dalam. Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, salah satu tua-tua, 24 tua-tua itu, berbicara dengan Yohanes. Jangan engkau menangis. Nah, di sini diingatkan. Jadi kamu jangan menangis. Yohanes menangisnya itu bukan menangis biasa, itu menangis yang luar biasa. Ya,
Menangisnya apa itu? Menangis yang terus menangis dan keluar air mata yang sangat deras sekali. Jadi tangisannya itu tangisan yang mengerang sebenarnya. Tangisan akan orang-orang yang tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan dan bagaimana manusia bisa diselamatkan kalau tidak ada yang buka dan tidak ada harapan, dan itu tangisannya betul-betul kalau seorang yang tidak ada harapan itu aduh nangisnya kayak apa gitu kan. Itu dijelaskan di situ. Jadi dikatakan jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Karena ada perubahan, ada kemenangan, ada yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dikatakan di sini jangan engkau menangis. Sesungguhnya itu amin ya. Amin amin gitu. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, yang telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi melihat ke dalam tetap itu dan membuka meterainya, membuka gulungannya dan membuka meterainya. Nah, kenapa itu dibalik? Kok bukan meterai dulu baru lihat di dalamnya? Karena dia mengerti apa yang di dalam, dia tahu apa yang di dalam. Nah, kalau kita secara umum, ya kalau nggak dibuka ya nggak tahu. Nah, bagaimana bukanya kita tahu? Nah, itu syaratnya ada. Jadi setiap segel itu, ya zil itu ada 7. Jadi setiap dibuka itu ada kejadian. Setiap dibuka itu ada yang harus dilakukan, kelayakan apa yang harus ada di dalam anak domba Allah itu sehingga dia mampu membuka itu. Ya ini penting sekali, ya penting. Kenapa? Karena ada yang bisa dilakukan, ada yang kekuatan kuasa yang bisa ditunjukkan, dan itu bukan kekuatan fisik gitu ya, bukan kekuatan yang dinamakan secara jasmani gitu kan, bisa ngangkat atau bukan. Tapi ini ada berkaitan dengan kualitas anak domba Allah. Nanti kita akan lihat di dalam ayat 9. Jadi ayat kelima dikatakan bahwa sesungguhnya singa dari Yehuda itu telah menang. Siapa singa Yehuda ini? Adalah tunas Daud. Jadi tunas Daud itu artinya berasal dari keturunan Daud, berasal dari Isai, papanya Daud, dan berasal dari sebelumnya, dan keturunan-keturunan sampai kepada Abraham, sampai kepada Adam. Dan dia adalah Adam yang kedua, Adam terakhir. Dia adalah Abraham yang menggenapi seluruh kehendak Abraham, yang mempersembahkan, dan dia sebagai Isa yang dipersembahkan, dan itu semua menjadi satu lambang dalam perjanjian-perjanjian Tuhan ya. Lambang-lambang itu ada semua. Lambang sunat, lambang pelangi Nabi Nuh, lambang baju yang diberikan, yang dipakaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, terus lambang daripada hukum Taurat dan seluruh ritual yang ada dalam bait Allah, terus lambang tanah perjanjian Palestina, lambang Daud, dan dikatakan bahwa Daud itu adalah mempunyai satu tunas keturunan Daud yang disebut sebagai anak Mesias itu adalah harus dari tunggul Isai. Jadi tunggul Isai itu salah satu keturunan dari Isai, papanya Daud. Nah itu Daud kemudian keluarlah yang disebut tunas ya, jadi tunggul terus kemudian tunas itu baru keluar di sana. Nah siapa itu adalah Kristus, dan dijelaskan di sini jangan kau menangis. Jadi kita nggak boleh terus menerus melihat masa depan itu seperti kita rasakan sekarang, dunia yang begitu kacau, dalam kebingungan, manusia dalam resesi, dalam global kesulitan yang luar biasa, dan di mana-mana itu orang banyak sekali negara-negara yang dikatakan negara yang baik itu ambruk semuanya, negara maju kemudian dalam menghadapi resesi, pengangguran, dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan kemudian saya mendengarkan juga di Finlandia juga sama. Dikatakan kota atau negara ya, dan beberapa itu negara yang paling bahagia nomor satu Finlandia. Tetapi waktu kita mendengarkan apa yang terjadi dengan Finlandia, ya kamu nggak tahu. Pikirnya bahagia, apanya bahagia? Mereka ngomongnya bahagia, mungkin bagian pekerjaannya. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, apakah mereka bahagia? Mereka banyak yang stres. Dan kemudian angka depresinya dan angka orang yang bunuh diri itu meningkat. Itu di Finlandia. Kita ngomong ini kok negara bahagia kok banyak orang stres, merasakan terus kemudian tekanan hidupnya, depresi, dan kemudian kebosanan yang luar biasa. Lu kan enak hidupnya. Ya gini-gini terus buat apa gitu kan. Nah mereka mencari hal-hal yang akhirnya mereka tidak temukan di dalam tanda petik kebahagiaan secara jasmani, manusiawi, duniawi. Dan mereka tidak bisa mengisi kekosongan jiwa itu. Nah, di situ ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus akan membawa satu kemenangan dan sudah dilakukan dan sudah dimenangkan oleh dia. Bagaimana dia menjadi menang? Dia kemudian muncul sebagai singa Yehuda yang memenangkan itu. Saudara, ada kaitannya dengan
apa yang dia lakukan di dalam seluruh perjalanan hidup dia menebus dosa manusia di sini. Jadi dikatakan jangan menangis karena nggak perlu lagi kamu nangis karena singa Yehuda telah menang. Jadi kamu harus bersukacita. Ya, bersukacita. Apa yang mereka sukacitakan? Mereka kemudian menyembah dan tua-tua itu Yohanes dan semua binatang malaikat-malaikat itu bukan hanya mereka yang nampak di dalam kitab Wahyu, tapi seluruh jagat yang ada, makhluk-makhluk yang ada di surga, di bumi, dan kemudian di bawah bumi, dan orang-orang di bawah laut sekalipun, orang-orang yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan, yang kemudian dibuang oleh Tuhan, itu semua akan memuji Kristus. Ya, itu jelas sekali ada di dalam kitab Wahyu pasal 5 ini. Ayat yang ke-6 kita lihat. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi ininya berdarah ya, disembelih. Jadi dia disembelih. Ada satu gambar yang kurang tepat karena darahnya itu di perut ya. Dipikir Tuhan Yesus ditusuk di perut. Jadi disembelihnya itu di perut. Padahal enggak, perut itu ditombak. Ya, memang berdarah. Tapi kalau kita lihat perjanjian lama, kepalanya itu dipotong. Jadi ini lehernya itu jadi seperti lepas gitu kan, karena dipotong itu dan itu darahnya di sana. Nah, yang benar itu bentuknya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi di tengah makhluk empat itu tahta Allah yang maha tinggi, di tengah-tengah tahta Allah. Ya tahta Allah itu artinya ya Yahweh itu kan yang kita sebut juga yang mengutus Tuhan Yesus. Di sana ada Bapa dan di tengah-tengah Bapa itu ada anak. Di tengah-tengah yang orang tua itu dilambangkan oleh Daniel dan kemudian memberikan gulungan kitab itu adalah Bapa memberikannya kepada anak. Dan semua berada di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul, saudara ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dia adalah yang mempunyai satu wewenang kekuatan, otoritas, melakukan seluruh daripada kehendak Allah. Nah, itu artinya duduk di sebelah kanan. Jadi bukan lebih rendah. Oh, dia sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan lebih tinggi, kiri lebih rendah. Oh, kiri itu Roh Kudus. Nggak ada. Di Alkitab nggak ada seperti itu. Dan hanya sebelah kanan. Dan arti sebelah kanan bukan merendahkan, bukan Yesus adalah Allah yang kedua, terus kemudian Allah yang lebih rendah dari Bapa. Dia bukan Allah seutuhnya. Dia ya cuman sementara gitu. Sore itu ajaran yang salah sekali. Kenapa? Karena tafsirannya ngawur. Tafsirannya tidak tepat. Tafsirannya menyesatkan. Jadi waktu Yesus dikatakan duduk sebelah kanan Allah, dia bertahta dengan Allah di tengah-tengah. Kenapa kok tahu? Nah ini ayatnya. Dia berada di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Nah apa artinya itu? Bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, dikatakan bahwa dia layak. Kenapa dia layak? Karena dia disertai, dia diberi wewenang, dan dia bersama dengan 7 tanduk, dikatakan jelas bertanduk 7, dan bermata 7. Jadi tanduk menunjukkan satu kekuasaan, satu otoritas, satu wewenang, satu kedaulatan, dan satu kemutlakan gitu kan. Jadi pengadilan dan apa kalau orang ngomong itu di dalam pemerintahan itu, maka dia yang menentukan segala-galanya. Dia memiliki 7 tanduk. Nah, arti 7 tanduk adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus waktu di dalam pelayanan itu menjadi anak domba Allah, dia tidak pernah ditinggalkan dan satu waktu pun oleh Roh Kudus. Karena dikatakan domba itu seperti disembelih. Dia sudah berkorban gitu kan. Dan bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, arti mata itu apa? Arti mata adalah pengawasan, arti yang melihat kepada sesuatu yang apa yang dilihat, apa yang terjadi, dan masa depan ada di depan semuanya. Dan mata menunjukkan satu pengawasan, maha taunya Tuhan, maha kuasa Tuhan, dan semua di dalam melihat, dan bukan hanya melihat, dia punya tanduk. Dia punya kekuatan, dia punya ngontrol semuanya, mengendalikan seluruhnya. Dan dialah anak domba. Dengan siapa dia mengendalikan? Dengan Roh Kudus. Dan dengan perintah Bapa, dia sudah diberikan haknya. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan dengan jelas bahwa segala kuasa yang ada di surga dan di bumi, seluruh kuasa yang ada di jagat semesta dan apapun alamnya, alam roh dan alam yang jasmani, alam yang di dalam
alam yang kematian, semua di bawah kedaulatan, ketundukan, takluk kepada Kristus. Dan dia yang berwenang. Segala kuasa diberikan. Jadi semua kuasa, apapun kuasa itu Bapak serahkan pada anak. Jadi anak yang mengeksekusi, kemudian orang-orang yang akan ditolong itu siapa, orang-orang yang akan mendapatkan anugerah itu siapa, itu anak yang mengeksekusi. Termasuk dalam penciptaan, bagaimana diciptakan semua itu. Anaklah yang menciptakan segala sesuatu, karena dia permulaan dari segala ciptaan. Nah, dikatakan di situ. Dalam Ibrani dan juga di dalam Yohanes 1 Yohanes juga dikatakan, Yohanes pasal 1 juga sama, dan dikatakan bahwa Yesus adalah wujud dari seluruh kepenuhan Allah, kekuatan Allah. Jadi dia mendapatkan wewenang dari Bapa dan dia bersama dengan Roh Kudus, dan dia juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya semua bersama-sama dan kita dapatkan itu dengan kekuatan, yaitu Roh itu yang bersama-sama dengan Tuhan menyertai mulai dari kandungan. Nah, saudara perhatikan ya, mulai dari kandungan Maria itu mendapatkan satu di dalam rahimnya itu naungan kuasa yang maha tinggi, dan dia kemudian mendapatkan hak yang istimewa dari Tuhan. Dia kemudian melahirkan dan hamil seorang yang disebut juru selamat. Dan di dalam juru selamat itu menjadi manusia, dia juga adalah Allah. Dan Roh Kudus ada dalam diri dia, Yesus ada dalam diri dia, tanda petik. Maka kalau Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, ya kan? Dan tidak pernah terpisah, maka anak dan Bapa waktu berada dalam rahim Maria, itu Allah Tritunggal berada di dalam seluruh, tanda petik ya, dalam seluruh cara penebusan perjanjian Allah itu hadir. Jadi bukan hadir Allahnya hadir di sini, bukan. Tapi hadiratnya, kuasanya itu bersama-sama. Jadi orang banyak mengatakan, mungkin dari ajaran-ajaran Katolik dan semuanya mengatakan bahwa Maria adalah ibu yang suci. Tanda petik ibu yang dianggap tidak berdosa. Nah, kita berbeda. Kenapa? Karena yang tidak berdosa itu hanya satu manusia. Yang tidak berdosa, yang tidak memiliki dosa, yang pernah mengatakan barang siapa bisa membuktikan apa dosa saya, tunjukkan dosa saya, itu hanya seorang manusia yang bisa ngomong seperti ini. Dan dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sendiri. Jadi kenapa dia bisa mengatakan, bisa nggak kamu tunjukkan? Coba, apa yang telah aku lakukan yang mendatangkan dosa? Apa yang aku perbuat yang bisa kamu tuduhkan aku berdosa? Apa coba? Tuhan Yesus menantang. Jadi ketidakberdosaan ini bukan berkaitan dengan kemampuan manusia tidak berdosa. Karena semua manusia berdosa, dan di dalam Adam semua manusia jatuh dalam dosa, dalam hukuman, termasuk di dalamnya Maria, termasuk di dalam Yusuf, termasuk di dalam semua orang-orang kudus, orang suci. Itu semua adalah orang-orang yang binasa. Tapi karena kemurahan Allah, karena rancangan Allah, maka dia mendapatkan hak ini. Jadi waktu Maria mengandung dan kemudian dinaungi Roh Kudus, Bapak ada di sana hadir juga, dan anak di sana, saudara, bukan otomatis Maria itu kemudian menjadi manusia yang tidak bersalah dan terus tidak bersalah dan seperti Tuhan Yesus. Nah, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Dan dia tanpa cacat celah, tanpa noda, dia adalah anak domba Allah. Domba yang sulung, yang sudah diperiksa, yang sudah dilihat, tidak ada salahnya, tidak ada kelemahannya, tidak ada cacatnya, tidak ada kerutnya, tidak ada defeknya. Ya, jadi kalau orang itu mungkin tangannya, kukunya, kemudian kecelakaan, terus tidak ada satu atau rusak satu, itu nggak boleh. Matanya ada yang kemudian yang cacat kecil seperti ini, itu nggak boleh, harus bersih dan seluruh kukunya itu utuh semuanya. Nah, barulah boleh dipersembahkan. Nah, siapakah yang bisa memenuhi syarat ini yang layak? Jawabannya adalah hanya Yesus, bukan Maria. Dan tidak pernah Maria jadi penebus. Jadi Maria dikuduskan oleh Tuhan betul, tapi Maria bukan berarti dia manusia yang tidak berdosa. Termasuk juga ajaran yang mengatakan apakah ada pimpinan gereja atau pastor atau paus adalah manusia yang tidak berdosa. Saudara nggak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena Kristus yang menjadikan kita orang-orang yang dijadikan nanti tidak berdosa. Karena Kristus. Jadi Kristuslah manusia satu-satunya yang sulung, dan dialah yang permulaan dari segala yang ada yang kudus,
dan dia adalah manusia yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Dan satu-satunya manusia yang bisa adalah Yesus. Dan jangan lupa, Yesus adalah Allah sendiri. Jadi antara manusia yang tidak berdosa dengan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kudus, itu satu karakter, satu natur yang sama. Jadi kalau kita ngomong, wah ada orang yang tidak berdosa, dia orang sempurna. Nah, saudara nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dia harus orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang penuh dengan keadilan, yang betul-betul orang disebut adil, pemimpin yang benar-benar pemimpin, itu hanya Tuhan. Yang baik hanya Tuhan. Yang bisa ngampuni hanya Tuhan. Yang tidak punya dosa. Nah, semua akhirnya kita sadar bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus, dan dia layak membuka metera itu adalah karya anak domba Allah. Karena dia tidak melakukan dosa. Dan darahnya itulah yang membuka seluruh rahasia dan hati Allah, kemudian membukakan semua kemurahannya dan dicurahkan karena Kristus yang membuka semua ini, rahasia ini. Dan itulah membuka gulungan kitab dan metera-metera itu. Ya, dikatakan tidak ada yang layak di surga, di bawah bumi. Nah, kita sudah mengerti kisah 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6, bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada siapapun nama yang lain kecuali Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu tingkatan yang berkaitan dengan bukan kekuatan fisik jasmani atau dunia, tapi ini adalah satu karakter kelayakan. Jadi seluruh daripada apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan itu layak. Kenapa? Karena dia sempurna melakukan itu. Ya, dikatakan dengan jelas sekali. Jadi waktu Yohanes dalam kesedihan yang luar biasa, nggak ada orang yang bisa buka, aduh terus bagaimana itu, dia nangis luar biasa, dan tua-tua mengatakan, hei jangan nangis. Kenapa jangan nangis? Karena kamu akan melihat apa yang akan terjadi, siapa yang membuka itu. Nah, lihatlah, singa dari Yehuda. Bagaimana singa Yehuda itu bisa membuka? Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-6. Ya, dia bisa membuka semuanya itu ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di dalam pasal yang ketiga kita sudah belajar bahwa ketujuh roh Allah, bukan Allah punya 7 roh. Nah, banyak orang-orang menafsir bahwa Roh Kudus itu rohnya itu ada 7. Bahkan ada yang menambahkan 9, ada yang 12 gitu kan. Karena ini juga roh Kristus, roh Allah. Loh, berarti Roh Kudus itu punya roh itu banyak. Bukan, Saudara. Angka 7 bukan menunjukkan personanya. Angka 7 menunjukkan kesempurnaannya. Jadi 7 roh Allah yang sempurna. Jadi jangan diartikan, oh rohnya 7, 1, 2, 3. Bukan, Saudara. Ya, ini bukan seperti ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa ketujuh roh Allah itu berupa penyertaan di dalam tanduk pemerintahan, kuasa, kedaulatan, terus otoritas, pengendalian, wewenangnya semua itu. Kemudian dikatakan di situ juga bermata 7. Dia melihat semuanya, apa yang terjadi terhadap gereja Tuhan, apa yang terjadi terhadap anak Allah, semua itu roh itu bekerja. Ini jaminan dari firman Tuhan. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana roh itu memelihara gereja Tuhan dari kecil, dari daerah yang disiksa, kemudian yang kesulitan-kesulitan, ada yang dibakar, ada yang jadi martir, ada yang menderita luar biasa, yang diusir. Seperti itu Roh Kudus itu kemudian mengawasi, dan matanya itu tidak pernah terlepas dan termasuk dalam setiap diri orang-orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, menjadi terang, dan kemudian memberikan Kristus menjadi teladan kita, dan kita bisa melihat dengan jelas sekali. Ya, jadi tua-tua itu tersungkur waktu terjadi satu puji-pujian. Oke, kita lanjutkan ayat yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, nah perhatikan saudara, anak domba itu kan dikasih gulungan kitab dan diambil. Nah, yang mengasih itu adalah Bapak Surgawi. Dan diambil oleh anak. Waktu anak mengambil, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah. Jadi dia ngambil, yang tersungkur siapa? Yang tersungkur adalah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Saudara, apa artinya ini? Saudara, ini penting sekali. Gereja yang tidak berfokus kepada karya anak Allah
yang menjadi anak domba itu, yang disembelih dan mati, maka tidak ada pujian, penyembahan, ibadah yang layak. Karena yang bisa menjadikan kita layak membuka kitab itu adalah kelayakan anak domba Allah. Dan waktu anak domba Allah menerima kitab itu dan seluruh tua-tua dan malaikat-malaikat, 4 makhluk yang malaikat yang punya kuasa luar biasa itu langsung tersungkur semuanya. 24 tua tersungkur dan mereka kemudian menyembah. Apa yang disembah? Yang menjadi pusat penyembahan dan menjadi pusat mereka begitu tunduk, takut, dan gentar dan begitu memuji dan menyembah Tuhan adalah karya anak domba Allah. Ya. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 6, kalau kita baca ya, itu ada rahasia agung ibadah kita. Ya, coba kita lihat ini ya. 1 Timotius pasal 6. Ya, kita lihat ini. 1 Timotius pasal 6. Nah, kita melihat ini satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, dijelaskan di sini. Nah, kemudian di dalam 2 Timotius, ya, 2 Timotius, kita akan lihat di sini ayat, sebentar ya. Nah, ini ya. 1 Timotius pasal 3:16. Nah, kita lihat ini. Tadi kan tentang Bapak yang tak terampil, yang kemuliaan luar biasa, yaitu manusia yang tua itu seperti di Daniel di dalam pasal 8, 9, dan pasal 5, pasal 7 juga ada. Nah, sudah dikatakan, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup dalam sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, perhatikan, saudara, ayat 16. Jadi dasar gereja, seluruh hidup gereja, seluruh apa yang akan gereja lakukan dan apapun seluruh kegiatan mulai dari pikiran, kehendak, perasaan, hatinya, tindakan tangan, serta mata, semua indera yang ada, saudara, itu akan mengagungkan dan itu adalah rahasia ibadah kita. Apa rahasia ibadah kita? 1 Timotius pasal 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, apa itu agung rahasia ibadah kita? Dia yang telah menyatakan dirinya, dia Allah yang Yahweh itu menyatakan dirinya, di mana dirinya itu? Di dalam rupa manusia, di dalam diri anaknya yang menjadi manusia, di dalam rupa manusia, dibenarkan oleh roh, disertai oleh roh, dibenarkan oleh roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi malaikat-malaikat waktu Yesus menjadi bayi itu dan menjadi manusia, seluruh malaikat itu melihat semuanya sukacita. Waktu gembala-gembala melihat sukacita di surga, kenapa mereka bersukacita? Karena Allah datang menjadi rupa manusia. Itulah keagungan rahasia ibadah gereja Tuhan. Ibadah setiap orang percaya. Tanpa kita memusatkan semua kepada Kristus, anak domba Allah, singa dari Yehuda, dan dikatakan yang dalam rupa manusia, Allah itu hadir, maka tidak ada penyembahan kalau kita tidak menyembah Allah yang hadir dalam rupa manusia di dalam anak domba Allah yang berkarya dalam kematian penderitaannya dan seluruh daripada kuasanya dan mengalahkan maut, dan dia bangkit, dia mengalahkan, dan dia menjadi singa Yehuda, ia mengontrol semuanya dengan kekuatan roh Allah itu. Dia kemudian melihat, melindungi, dan menjaga semua umat manusia, khususnya orang-orang yang dipanggil oleh dia, yang percaya dan dijamin oleh dia. Nah, di sini dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi ini jelas sekali ya. Nah, kita kembali pada Wahyu pasal yang kelima. Ya.
Ayo pasal 5. Kita lihat pada ayat yang ke-7. Ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, sore ini ada gambarnya. Coba ya, kita lihat. Nah, di sini. Inilah. Jadi malaikat itu berseru kepada Yohanes dan didengarkan oleh Yohanes pada pasal yang keempat juga ada pasal 5. Dan waktu berseru, Yohanes mendengarkan. Terus Yohanes dalam pasal yang kelima itu, juga pasal yang keempat, dia menangis kan. Nah, kemudian pasal yang kelima dia juga menangis lagi. Dan apa yang ditangisi? Siapa yang bisa membuka? Nah, kemudian malaikat itu memberitakan apa yang harus dilihat oleh Yohanes dan kemudian tua-tua itu memberitahu jangan kamu menangis di situ. Jadi tua-tua itu memberitahukan ini, jangan kamu menangis. Kenapa? Karena ada yang akan membukanya. Siapa yang akan membukanya? Yohanes ini menangis ini ya. Jadi dia tunduk di bawah, dia menangis. Dan siapa yang bisa membuka? Dan kemudian dikatakan, "Nuh, itu loh. Kamu lihat singa Yehuda, kamu lihat dia dalam kekuatan yang luar biasa yang sudah menang, yang sudah terangkat ke surga itu, dan kemudian dia yang anak domba itu yang tersembelih, yang bisa membuka seluruh materai dan segel-segel semuanya itu akan dibuka, dan dikatakan di situ bahwa dia telah disembelih, ya. Jadi ini jelas sekali. Kemudian terjadilah mereka kemudian menyanyi dengan kecapi dan di dalam ayat yang selanjutnya kita baca nanti ada ini. Jadi ini gambarannya. Dan apa yang dilakukan mereka semua malaikat tunduk dan tersungkur, mereka memuji Tuhan dan seluruh umat manusia yang ada dimanapun di jagat semesta alam semesta apapun yang ada di dunia roh, dunia yang jasmani, dunia yang kita lihat dunia ini dan dunia yang tidak kita lihat, dunia kematian semuanya. Nah, itu semuanya tunduk dan memuji-muji anak domba Allah. Dan ini pusat dari kuasanya. Ya, oke, kita kembali. Nah, saudara kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dikatakan di sini bahwa anak domba Allah adalah menjadi pusat. Nah, saudara perhatikan. Jadi Kristus anak domba Allah dan juga the Lamb of God and the Lion, ya, singa dari Yehuda, from Yehuda itu dari Yehuda. Nah, saudara perhatikan. Jadi the Lamb and the Lion, double L gitu ya. Lamb baru Lion. Jadi Lion itu menunjukkan keberhasilannya. Kenapa? Karena dia menjadi the Lamb. Jadi bukan, saudara, orang senangnya apa? Wah, lihat Tuhan Yesus yang menang gitu kan. Saudara, kemenangan Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Dari dia menjadi Lamb. Kemuliaan Tuhan dari mana? Dari kehinaannya. Kekuatan Tuhan dari mana? Dari dia menyerahkan semua kuasanya. Dan dia tidak memakai kuasa Allah dan dia mati di kayu salib. Dan itulah yang disebut sebagai pusat penyembahan. Di tengah-tengah itu. Jadi Kristus menjadi pusat. Jadi bukan di tempat di tengah, bukan. Tapi dia di tengah-tengah. Dan tidak ada istilahnya itu artikelnya atau enggak ada. Jadi itu dia di tengah-tengah. Jadi Allah adalah kasih, bukan Allah adalah love gitu, nggak ada. Allah adalah kasih. Jadi kasih itu ya itulah dalam diri Allah yang menyatu dengan keberadaan. Allah adalah kasih. Jadi diri Allah adalah kasih. Allah adalah kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa itu satu natur yang melekat dan tidak bisa lepas dari diri Allah. Dan di situ juga kita lihat Kristus sebagai pusat kosmik, pusat dari seluruh jagat semesta. Dia bukannya pusat daripada gereja, dia pusat semesta alam. Dia pusat dari seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada, semua hidup yang bergerak semua, itu dikontrol, dikendalikan, dan berada dalam kuasa dia. Mau rambut yang jatuh satu pun, kamu nggak pernah hitung, dia hitung. Dan ini semuanya menyatakan kekuatan yang luar biasa, penyertaan pemeliharaan Allah. Nah, saudara-saudara bisa membaca dalam kisah 10 ayat 48. Bagaimana kuasa itu, penyertaan itu? Dalam Mazmur pasal 8, Kejadian 22. Bagaimana Abraham disertai dan kemudian dijamin oleh Tuhan, dan bagaimana roh Tuhan itu terus menaungi kehidupan orang-orang percaya seperti dia menaungi Kristus, dan seperti dia juga menjamin semuanya, menyertai Kristus mulai dari dia lahir, dia dinaungi dalam kandungannya oleh Roh Kudus, dalam kandungan rahim Maria, dan waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun, waktu dia dalam kesedihan, waktu dia dicobai, Roh Kudus menyertai dan memimpin dia dalam pencobaan, dan semuanya seluruh hidup Kristus itu dalam penyertaan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan dia mati pun di kayu salib, dia juga bersama dengan Roh Kudus.
Dan dia dibangkitkan pun tubuh Kristus yang mati dan tidak menjadi busuk. Kenapa? Karena Roh Kudus berkarya di situ dan Roh Kudus, Roh Allah ini membangkitkan dia. Jadi kalau tubuh kita itu membusuk, ya di dalam Kisah pasal 3 ada. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu tidak membusuk, tubuh Tuhan Yesus ya. Tapi tubuh kita membusuk. Ya, kita membusuk nanti tidak akan membusuk. Kenapa? Karena tubuh Kristus akan diberikan kemuliaannya, tubuh yang kemuliaan itu akan menjadi milik kita. Tapi nanti, ya nanti sekarang orang-orang yang mati itu rohnya bersama dengan Tuhan. Tubuhnya masih di dunia, masih hancur semuanya kan. Nah, waktu nanti di akhir zaman, tubuh itu akan terangkat semuanya. Dan bersama dengan rohnya menjadi manusia baru yang sempurna seperti Kristus yang tidak akan berbuat dosa lagi dan tidak berdosa lagi. Ya. Jadi di surga itu saudara tidak ada polusi dosa. Sekecil apapun, bahkan berkehendak dosa pun saudara nggak bisa. Kenapa? Karena saudara memiliki kesempurnaan kemanusiaan Kristus dalam diri kita. Dan itulah kekuatan penyembahan kita. Itulah rahasia ibadah kita. Jadi kalau kita beribadah, waduh Tuhan, Engkau begitu harus menjadi manusia, dan kamu memberikan jaminan Engkau menebus saya dan memberikan tanda petik kesempurnaanmu kepada saya. Jadi apapun yang berada dalam diri saya yang ingin memisahkan saya dari hadiratmu, dari kasihmu, dari pengampunanmu, itu semua nggak bisa melawan dan tidak bisa memisahkan saya. Siapa yang bimbing karena Kristus? Nah, kuasa ibadah seperti inilah, itu rahasia ibadah iman Kristen. Jadi bukan iman Kristen itu, oh kalau kamu jadi seorang bapak, harus bagaimana jadi orang bapak, kamu harus mendidik anak seperti ini. Saudara, itu bukan seperti itu. Itu orang-orang bermoral dalam mendidik, itu ada semuanya. Tapi firman Tuhan bukan berkaitan dengan hal yang bersifat moralitas, semata-mata berada di horizontal, tapi itu hubungan kita vertikal. Dan banyak hal-hal yang bersifat moral, hukum Taurat, setelah itu semuanya tidak menyelamatkan. Jadi seorang bapak sebaik apapun dia menjadi bapak, dia tetap orang berdosa. Dia tetap binasa. Oh, berarti kalau orang baik nggak bisa masuk surga? Nggak bisa. Karena kebaikan tidak bisa menjadi jaminan kunci atau seperti kita membuka satu pintu supaya bisa masuk surga atau tidak. Saudara, itu bukan perbuatan baik, tetapi karya anak domba Allah. Itu yang menjadi rahasia kekuatan iman Kristen sepanjang sejarah, dan kita akan melihat bukti nanti bagaimana kita semua diubahkan oleh Tuhan dan menerima tubuh yang betul-betul sempurna itu seperti tubuh Kristus. Dan kita akhirnya dilindungi dari seluruh polisi kehendak dosa, kemauan, keinginan, preferensi. Itu kudus semuanya. Wah, saudara, itu hebat sekali. Saya nggak kebayang kita masuk ke surga itu bisa menerima ini. Ya, nah ini yang kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi puncak daripada seluruh ibadah orang percaya adalah saudara kemuliaan salib. Nah, kalau kita sudah bisa menerima kemuliaan salib, maka Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah percaya kepadaku dan mengenal aku dan hidup di dalam hidup bersama dengan aku, kamu akan dijamin hidup kekal. Nah, hidup kekal itu apa? Hidup yang memiliki Kristus dan hidup yang sudah dijamin oleh Tuhan. Mendapatkan materai darah Yesus. Mendapatkan tanda perjanjian baru. Dan mendapatkan hidup jaminan seluruh asuransi dari surga yang dijaminkan oleh Bapa di dalam Kristus. Nah, itu kita miliki. Nah, saudara, di sini kita melihat terjadilah satu ibadah yang sangat indah, dan dikatakan di situ malaikat-malaikat itu tersungkur, 24 tua tersungkur, Yohanes tersungkur, dan semua tersungkur menunjukkan apa? Bagaimana tingginya, bagaimana hebatnya, mahanya Tuhan itu, maha tinggi, maha kuasa. Dan waktu melihat itu, wah, kita langsung tunduk. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Barulah terjadi satu syukur, puji-pujian, dan penyembahan. Nah, kita lihat ini ya. Oke, kita lihat. Ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi. Nah, kecapi melambangkan apa? Satu wujud dari nada yang menunjukkan nyanyian-nyanyian. Ya, him atau nyanyian-nyanyian rohani dan semuanya. Nah, dikatakan Mazmur juga di dalamnya. Ya, kecapi. Satu kecapi dan satu cawan emas.
penuh dengan kemenyan, itulah doa Roh Kudus. Jadi pujian, penyembahan, dan seluruh ibadah yang agung rahasia orang Kristen adalah berpusat pada Kristus, bagaimana karyanya, dan bagaimana saya kemudian tersungkur, dan betapa bahagianya kita mendapatkan jaminan itu, mendapatkan satu kemenangan, kesempurnaan, dan keteladanan Kristus, dan dijaminkan dan diberikan pada kita menjadi milik kita selama-lamanya. Nah, saudara, di situ baru keluarlah satu pujian, dan kita menyanyikan pujian yang selalu baru. Jadi di surga itu, saudara, pujian kita tuh selalu baru. Bukan baru artinya sairnya baru, karena semua pujian itu sama. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dan tidak pernah berubah, gitu kan? Dan semua berkaitan seperti itu. Kalau kita lihat kata-katanya, ya apanya yang berubah? Kayaknya sama aja gitu kan. Tetapi hati kita melihat kemuliaan Allah, betapa agungnya, dan melihat apa yang nanti kita terima. Wah, saudara, itu di dalam hidup kita, seluruh hidup kita, bahkan bukan cuma 1-2 minggu, saudara. Itu dalam kekekalan kita memuji-muji. Saya nggak tahu bagaimana rasanya. Rasul Paulus pernah diangkat ke langit yang ketiga, ke surga, dan melihat apa yang dia rasakan, dan dia bertemu dengan Kristus di sana. Saudara, dia mengatakan, aku nggak bisa nuliskan betapa sukacitanya surga itu. Nggak bisa diungkapkan. Rasul Yohanes juga sama melihat kemuliaan Allah bagaimana di surga, dan dia melihat satu persatu penampakan-penampakan. Aduh, saudara, itu ya bagaimana ya? Bagaimana bisa merasakan? Karena kita belum ke sana. Bahkan penderitaan kita pun dikatakan dalam firman Tuhan nggak sebanding dengan kemuliaan bahagia kita dan sukacita di surga. Saudara. Seperti seorang ibu yang hamil tua, dan di dalam kesakitannya terus dia melahirkan anak gitu kan. Dan waktu anaknya lahir, dan waktu dia melihat bayi itu, anaknya yang kandung itu yang berada dalam rahimnya keluar, wah saudara, semua sakit itu betul-betul hilang. Kenapa? Karena berganti sukacita melihat anak itu. Itu gambaran yang paling jelas untuk membandingkan apa yang terjadi di surga dengan apa yang terjadi dengan seorang ibu yang sakitnya kayak apa mau mati itu kan. Karena itu rahimnya kan ngeluarin anak itu kan, tulang-tulang itu bisa otomatis itu kebuka semua itu. Karena kepalanya gede, rahim yang cuman kecil itu kemudian melebar dan kepala keluar. Waduh, saudara, itu sakitnya luar biasa. Dan semua ibu tahu ini yang melahirkan ya. Dan bagaimana begitu tahu anaknya, semua sakitnya tuh langsung selesai. Langsung penuh dengan sukacita. Saudara, itu bandingannya dengan apa? Dengan surga. Nah, di sini kita melihat, jangan kamu menangis. Lihat anak domba Allah. Itu loh, singa Yehuda sudah menang. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka menangis, tersungkur, tua-tua tersungkur, dan tua-tua juga mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Rasul Yohanes juga sedihnya luar biasa. Berganti apa? Berganti sukacita yang luar biasa. Jadi ibadah kita berpusat pada kemuliaan di dalam kehinaan Kristus. Kuasa kemenangan di dalam singa anak Yehuda yang penuh dengan tanduk 7 dan mata 7, penuh dengan kuasa roh Allah, dan dia memberikan jaminannya dalam penderitaan kita. Dia sudah menjamin kita, dan apa yang terjadi? Kita kemudian melihat apa yang terjadi di sini. Satu kecapi anak domba Allah itu, dan ke-24 tua-tua manusia ini ya. Jadi manusia memegang 24 tua memegang kecapi semuanya. Ya ini gambarnya gini ya, kita lihat di sini. Nah, ini memegang kecapi, 24 tua memegang kecapi. Kecapi artinya apa? Pujian, pujian, pemujaan, kata-kata yang memuja-muja, dan kemudian kemenyan. Nah, ini di bawah ini ada ini, ada kayak mangkok-mangkoknya gitu ya. Nah, itu adalah kemenyan doa orang-orang kudus yang lama sekali mereka merindukan itu. Mereka disiksa, mereka jadi martir. Aduh, mereka yang kasihan. Dan mereka kemudian menerima satu sukacita, satu doa yang didengar oleh Tuhan yang menjadi dupa yang harum. Dan waktu puji-pujian, ucapan syukur dalam semua doanya itu. Dan itulah isinya. Dan ini bukan hanya di surga. Dan kita ibadah di dunia ini juga sama. Kita ibadah dengan pola yang sama, pusat yang sama, dengan kecapi, dengan doa, dan kita ibadah sama persis. Jadi unsur-unsur ibadah di dalam kitab Wahyu ini, itu adalah unsur ibadah yang tidak akan terhilang selama-lamanya. Saudara, gedung gereja kita hilang. Bangku-bangku kita hilang. Kita duduk, kita berdiri, kita mau dengan ekspresi apapun, kita
melakukan apapun, kita punya alat apapun, saudara, itu akhirnya nanti apa? Tinggal pujian dan tinggal doa orang kudus, dan itu yang ada di depan Allah semuanya. Dan yang tetek bengek yang ada, wah, gedung yang dicat putih, yang kemudian kokoh, itu nggak ada semua. Itu sudah dihapus Tuhan semuanya. Jadi saudara, barang siapa yang mendirikan gereja yang sebagus apapun, saudara, itu hanya sementara semua. Jadi jangan pernah engkau menginvestasikan uang sebanyak-banyaknya, kemudian bermiliar-miliar atau beratus-ratus miliar hanya untuk gedung. Saudara, itu kesalahan gereja yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Mungkin kita nggak sadar ini. Orang jor-joran, gedung gereja, tambah gede, tambah gede. Kemudian di Amerika semua gedung-gedung yang gede-gede itu dilelang semuanya dan menjadi restoran, menjadi museum, dan tidak ada orang. Tapi kalau kita lihat rahasia ibadah kita adalah Kristus. Dan di situ dia, di dalam kehinaannya kita beritakan ada kemenangan besar, dan kemudian kita memuji-muji dia karena pekerjaan itu, dan kita berdoa biar orang-orang kudus dan semua orang-orang yang akan datang pada Tuhan, wah, Tuhan berikan mereka satu hati pertobatan dan datang padamu. Nah, itu sangat disenangi Tuhan. Jadi bukan bentuk-bentuk ibadah kita yang bermacam-macam, yang istimewa, yang megah, yang mewah gitu kan. Sudah nggak ada. Itu nggak pernah menjadi perhatian Tuhan. Yang menjadi perhatian Tuhan apa? Di dalam hati setiap jemaat, apakah mengenal Kristus? Karena tujuan dari kitab Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, Injil Yohanes, suratan Yohanes, dan kitab Wahyu, pusatnya adalah bagaimana kita mengenal Kristus dan kita mengenal akan karya anak domba Allah dan kemenangan sebagai singa Yehuda. Itu menjadi kekuatan ibadah kita, rahasianya di dalam Allah menjadi manusia dan mengambil rupa manusia, dan kita memuji-muji rupa ini, memuji-muji karya ini, dan kita menyanyikan darahmu, darah penebusan, darah yang kudus. Saudara, itu kita nyanyikan, dan sampai di surga pun kita memuji ini. Ini satu pengalaman yang sangat indah sebenarnya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada gereja, 7 gereja Tuhan. Kita sudah pelajari ini. Nanti saudara yang kalau yang mau ingat, yang mau ingin mengulangi, silakan ambil YouTube-nya, saudara lihat semua ya di websitenya dan juga di channel saya, saudara bisa lihat, ketik aja Pendeta Agung dan surga, neraka, kitab Wahyu, dan kemudian ada urutannya. Ya, oke. Nah, kita sekarang melihat yang terakhir. Nah, perhatikan saudara yang terakhir. Ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Perhatikan saudara, nyanyian baru ya. Apa nyanyian baru? Ini. Engkau. Siapa engkau ini? Anak domba Allah. Singa Yehuda. Satu pribadi. Dengan 2 kekuatan karakter atas dan bawah. Hina, mulia. Lemah, kuat. Barang siapa miskin diperkaya. Lemah dikuatkan. Lutut yang goyah menjadi lutut yang tegak. Nah, seperti itu. Dan dikatakan engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Nah, ini kuncinya, saudara. Kunci pusat daripada pujian kita, kekuatan kita bersyukur. Kenapa? Karena dosa kita, maut itu sudah diterima oleh Kristus. Kemenangan di dalam dia. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka, menebus mereka, membeli mereka bagi Allah. Dari mana? Dari tiap-tiap suku. Tiap-tiap suku artinya etnos ya. Jadi tiap-tiap suku-suku bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia kan banyak suku-suku kan. Kita ada suku Jawa gitu kan, yang besar suku Jawa gitu kan. Dan kemudian suku Jawa ada suku Minang, ada suku orang-orang dari Dayak gitu kan, dan banyak sekali. Dan di dunia ada ribuan bahkan puluhan ribu suku-suku. Dikatakan suku-suku dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Jadi ini harus dibawa kemana? Saudara, Tuhan menarik semua dari keagungan yang kita menyatakan keagungan Kristus. Saudara, itu berita Injil, kekuatan kemuliaan daripada Allah itu yang dilihat oleh Yohanes dan harus dikenalkan pada dunia. Dan saudara, dikatakan di sini, mereka, engkau telah membeli mereka bagi Allah
dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Karena engkau telah disembelih dan telah membeli mereka bagi Allah. Jadi Yesuslah yang membeli, yang membereskan, yang menebus semua hutang kita, dosa kita, kecelakaan kita, kemudian kecelakaan kita juga sama kan, kecelakaan dan kecelakaan. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang betul-betul melakukan dosa-dosa yang tidak mungkin bisa lagi di hadapan Tuhan bisa bertahan. Dan Tuhan katakan, ini kasih yang penuh dengan kemurahan, kesabaran Tuhan, dan diberikan pada suku-suku bangsa, dari seluruh bangsa, manusia-manusia di seluruh bangsa, suku-suku bangsa, bahasa, dan negara dimanapun Tuhan berikan ini. Jadi ini ada satu tanggung jawab gereja, membawa Kristus kepada suku-suku bangsa. Ya, oke, kita lihat ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara, kenapa di sini kita lihat ya? Kenapa Tuhan memberikan satu keistimewaan bagi manusia? Malaikat tidak mendapatkan kedudukan sebagai raja, sebagai imam. Tetapi kenapa Yesus yang melaksanakan sebuah kehendak Bapa itu, yang dia menjadi rupa menjadi manusia, alam menjadi manusia itu, dan dia mengambil seluruh kelemahan kita, dosa-dosa kita ditanggungnya, dan kemudian membawa kita menjadi imam bagi kita, supaya kita menjadi imam bagi Tuhan. Wah, hebat sekali ini ya. Jadi imam-imam bagi kerajaan yang Tuhan bangun. Dari mana imam-imam ini? Dari imam segala imam. Jadi Yesus waktu memberikan nyawanya, darahnya kepada kita, memberikan kuasanya firman kepada kita, memberikan seluruh hidupnya kepada kita, itu menjadikan kita sama seperti dia. Yang dia menjadi raja, kita menjadi raja. Dia menjadi imam, kita menjadi imam. Jadi seluruh kerajaan kita adalah kerajaan imamat raja ini. Kita menjadi imam, yang imam agungnya segala imam adalah Kristus. Kita menjadi raja, segala raja dan segala raja adalah Kristus. Jadi kita semua orang percaya menjadi raja, menjadi imam. Kenapa bisa menjadi raja, menjadi imam? Dan malaikat tidak diberikan hak ini. Dan malaikat melayani kita, melayani Tuhan dan melayani kita. Jadi malaikat di bawah, derajatnya itu di bawah anak-anak Allah, di bawah kita semua, di bawah gereja. Dan mereka malaikat-malaikat itu melayani kita. Saudara, apa sebabnya? Nah, ada satu rahasia, saudara. Rahasia tadi sama, di rahasia ibadah. Karena dalam rupa manusia, Allah mengambil rupa manusia, bukan rupa malaikat. Jadi manusia bisa sedih, malaikat nggak bisa. Malaikat nggak bisa bertobat, karena malaikat tidak berdaging. Dan malaikat tidak diberikan hak oleh Tuhan jalan keselamatan bagi malaikat. Nggak ada, saudara. Jalan keselamatan hanya bagi manusia. Kenapa hanya bagi manusia? Karena Allah menjadi manusia. Dan itu rahasia ibadah kita paling agung. Kalau semua orang tidak percaya, oh Allah nggak bisa menjadi manusia. Oh nggak bisa, Allah ya Allah, manusia-manusia. Saudara-saudara tidak mungkin masuk dalam kerajaan kekal, dan saudara tidak akan masuk dalam surga. Dan saudara akan binasa. Dan ini adalah rahasia ibadah orang percaya, orang Kristen. Jika saudara tidak menerima ini, saudara percaya Yesus, oh ya Tuhan dia, tapi dia bukan manusia. Saudara-saudara tidak akan bisa masuk ke surga. Yesus kamu katakan sama dengan Alkitab, tapi kamu tafsirnya beda. Kamu mengertinya beda. Oh, Yesus bukan Allah. Dia cuma manusia. Dia bukan Allah. Maka kamu tidak akan bisa masuk surga. Walaupun kamu percaya Bapak itu Allah. Ya, Yesus bukan Allah. Bapak hanya Allah. Kamu pikir Bapak senang? Enggak, saudara. Kenapa? Allah Bapak marah dengan kamu. Kamu dengar. Kamu bisa tahu saya dari mana? Iya, dari anak. Kenapa kamu ngakui saya nggak ngakui anak? Tuhan Yesus juga mengatakan pada orang Israel, kenapa kamu menolak anak? Padahal kamu tahu siapakah Bapak itu. Kalau Musa ada yang menghakimi kamu, yang membinasakan kamu, itu melalui Musa Tuhan binasakan kamu. Kenapa? Musa menantikan saya, Abraham menantikan saya. Jadi rahasia kenapa malaikat-malaikat tidak menerima satu kemuliaan seperti manusia, karena Allah menjadi manusia. Dan ini pun menjadi objek. Malaikat memuji Allah itu karena apa? Karena Allah menjadi manusia. Dan dia juga memuji Allah menjadi manusia dalam Yesus itu pusat diberi pujaan. Termasuk di dalamnya, malaikat-malaikat juga memuliakan kita bersama dengan Kristus. Tapi kita tidak memuliakan malaikat. Karena kita imam, kita raja bersama dengan Kristus yang imam
segala imam, raja segala raja, King of Kings, Prophet of Prophets, Priest of Priests. Nah, itu adalah Yesus. Nah, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa yang dilihat oleh Yohanes waktu melihat ini semua. Pusat ibadah, surga, bumi, gereja. Saudara, tidak boleh yang lain. Jadi kalau gereja kita ibadah gitu kan. Ibadahnya apa? Oh, ibadahnya kita berpusat pada, ya kita harus berpusat pada hidup yang lancar gitu kan. Saudara tidak pernah memberitakan bagaimana Kristus berkarya, bagaimana perjuangan Kristus dan bagaimana kekuatan yang kekal. Saudara tidak pernah beritakan ini. Saudara bukan gereja surgawi. Saudara menjadi gereja duniawi. Dan semua gereja seperti ini akan disapu habis oleh Tuhan. Termasuk hamba Tuhan, pendetanya, majelisnya, tua-tuanya, dibinasakan semua. Kenapa? Karena mereka tidak berpusat kepada anak domba Allah yang disembeli. Allah menjadi manusia, menjadi anak domba Allah. Dan kemudian dia memenangkan, dan dia mati, dan semua orang yang mati bersama dengan Kristus, mereka semua akan bangkit bersama dengan Kristus, dan semua apa yang dilakukan Kristus, itu diberikan kepada kita, dan dijaminkan pada kita. Dan bukan pada malaikat. Ini bedanya. Jadi kita bersyukur kenapa? Karena malaikat tidak bisa intim seintim kita dengan Allah. Karena malaikat tidak merasakan dan tidak melihat dalam dirinya ya Allah menjadi malaikat. Nggak ada. Allah menjadi manusia. Maka keintiman kita dengan Allah itu berbeda dengan keintiman malaikat dengan Allah. Karena kita memiliki Kristus yang menjadi manusia, malaikat nggak ada. Malaikat memuji, memuliakan ini. Tapi keintiman kita itu jauh beda. Itulah rahasianya. Rahasia ibadah kita adalah relasi yang dikatakan oleh Tuhan. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku, umatku. Dan itu Allah perjanjian. Dan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Di mana? Sampai di surga selama-lamanya. Ya, oke. Kita bersyukur hari ini dan kita akan terus bersyukur, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal ke-6, pasal ke-7 dan saudara luar biasa. Kita akan melihat kemuliaan surgawi dengan jelas. Dan saudara jika mendapatkan hak seperti ini, saudara bersyukur dan saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mendengarkan ini, saudara digerakkan hati dan saudara kemudian kembali kepada pusat keagungan ibadah. Saudara dimanapun saudara bergereja, saudara silakan. Tapi pusatkanlah ibadahmu, bukan pada manusia, bukan pada pendeta, bukan pada ritualnya. Pusatkanlah berita kepada Kristusnya. Kalau gereja itu nggak ada beritanya, nggak ada Kristusnya, dan hanya moralitas, hanya kata-kata yang memotivasi, saudara carilah gereja yang memuliakan Kristus. Kenapa saudara? Akan menjamin hidup kekal. Jika tidak, saudara akan kosong hidup itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan.